Halo guys, welcome back to my channel Kim Tane HD. Apa kabar semuanya sobat pelangi? Senang sekali akhirnya Kim Tan ya bisa kembali lagi nge-share sebuah konten yang pastinya tentang pengalaman pribadi gue dalam mengarungi dunia pelangi. Oh ya, gimana kabar kalian? Semoga selalu happy ya, selalu menemukan seseorang yang kalian pengenin dari aplikasi pelangi atau dari sebuah kebetulan yang selalu terjadi di hidup ini. Seperti halnya semua pengalaman gue yang kadang juga terjadi karena sebuah kebetulan. Itulah merupakan momen yang mungkin bisa dibilang 1:1000 kali ya. Karena kadang-kadang juga ketika ada kesempatan, kalau kitanya gak berani dan gak bisa memanfaatkan itu, ya udah berlalu aja. Oh ya, di video kali ini gue bakal kembali nge-share sebuah pengalaman yang seru banget buat kalian dengerin. Karena kali ini gue bertemu dengan cowok pelangi yang berprofesi sebagai seorang masinis. Ayo, pernah nggak kalian ketemuan sama cowok yang profesinya seorang masinis? Belum pernah? Kali ini gue bakal share buat kalian. Oke, siapin tisunya dan cari posisi yang nyaman karena cerita kali ini bakal agak sedikit. Ya udah, yuk, mari kita mulai. Kejadian ini terjadi di sebuah kota, yaitu kota Cirebon. Mana nih orang Cirebon? Jadi waktu itu guys, gue lagi liburan alias holiday ke sana. Ya pengen sekedar ngelepas penat juga sih, plus pengen mencari pengalaman dan suasana baru karena Cirebon adalah salah satu kota favorit gue yang punya sejuta cerita ketika gue masa remaja dulu. Jadi gue tuh liburan ke sana. Dan gue pun nginap di sebuah hotel yang dekat banget sama pusat perbelanjaan terbesar di kota itu. Ya udah, biasa aja sih awalnya. Gue berangkat menggunakan kereta dan tiba di stasiun Cirebon, langsung gue menuju ke hotel. Pas tiba di hotel ya semua normal-normal aja sih. Gue naruh barang-barang, terus gue juga siap-siap buat mencari sesuatu, misalnya kayak di mall gitu kan. Semuanya ngalir gitu aja. Dan singkat cerita, waktu pun sudah sore nih. Sebelum gue bertemu dengan sang masinis ini, gue sebelumnya udah bertemu sama beberapa orang sih. Walaupun ya cuma ketemuan doang sih guys, gak ngapa-ngapain. Kenapa Kim? Kok gak ngapa-ngapain sih? Ya karena memang gak ada chemistry. Jadi ya emang gue selalu begitu guys, kalau misalnya ketemuan lewat aplikasi pelangi ya, misalnya nih ketemuan, gue nggak pernah langsung deal buat langsung fun. Pasti ketemu dulu, siapa tahu nggak ada cocokan, kita bisa ngobrol-ngobrol aja. Dan waktu pun makin beranjak makin malam, suasana kota Cirebon pun makin dingin karena waktu malam hari itu gerimis-gerimis sahdu gitu loh. Dan itu menambah suasana gue tuh kayak butuh seseorang yang bisa ngehangatin gue guys. Jujur li, karena gue kan seorang diri di hotel. Jadi kira-kira siapa ya gue stalking di aplikasi Hornet ini, orang juga kebanyakan udah gue temuin gitu. Ya beberapa orang sih. Yang lainnya juga kebanyakan cuman omdo dan PHP gitu. Ya udah deh, daripada bete, ya emang bete sih karena belum dapetin yang jujur bikin gue tuh kayak gitu ya. Jam 1-an tiba-tiba notifikasi aplikasi pelangi gue tuh bunyi. Pas gue cek, ada yang ngechat guys. Dan ketika gue ngeliat fotonya, kok keren ya gitu. Badannya di fotonya nih ya, badannya itu bener-bener bulky alias gempal, brewokan. Terus pokoknya tuh bener-bener definisi cowok gagah gitu. Kalau di foto sih gue awalnya ngelihatnya gitu, jujur ya. Terus dia ngechat, "Hai, di mana?" katanya gitu. Ya gue langsung jawab kalau gue lagi di hotel ini gitu kan ya. "Oh gitu, mau ketemuan nggak?" katanya. Ya gue sih mau ya, tapi kan gue belum yakin ini foto asli bukan gitu. So gue pun di chattingan itu langsung bilang sama dia, "By the way, pic kamu asli kan?" "Yalah asli, masa palsu? Boleh kirim yang lain gak di sini?" Tak lama kemudian dia pun kirim tuh foto yang lain di Japri. Dan pas dikirim di Japri itu makin gila lagi, karena dia kan lagi dalam keadaan berenang di kolam renang gitu. Fotonya bener-bener bikin ngiler deh. Ya udah, karena udah yakin, kita pun beranjak move ke WhatsApp, chattingan di WA, dan dia pun langsung, "Ya udah kok OTW ya,
aku menuju ke hotel di mana kamu stay. Oke. Jujur gue deg-degan banget. Karena yaudah deh, kita coba dulu gitu ya, kali aja emang bener real orangnya gitu. Singkat cerita dia pun ada kabar tuh, cepet banget sih. Aku udah nyampe nih, lagi naik ke atas. Karena berhubung waktu itu gue di lantai 5. Dia naik tuh lantai 5 dan tak lama kemudian nih gue udah deg-degan banget ya. Dan waktu itu kondisi gue kayak gini. Ya namanya di hotel, masa pakai kaos gitu kan ya. Terus tiba-tiba suara bel pintu pun bunyi, ting tong gitu ya. Deg-degan banget tuh. Ya udah akhirnya gue menuju pintu dan waktu itu gue nggak ngepoin lewat celah kecil yang suka biasanya ada di hotel tuh guys. Gue pengen langsung surprise aja gitu. Gue buka pintu. Aduh, gue nyeritainnya jadi kayak terbawa suasana waktu itu loh guys. Makanya ini agak deg-degan dan agak-agak apa ya, ngos-ngosan. Buka pintu ya guys. Dia buka pintu, pas dibuka, gila, kenapa Kim? Orangnya tinggi banget guys. Adalah mungkin 180 lebih kali apa pas gitu. Dan ketika buka pintu kan gue dari tengah gini. Oh my god, tinggi banget dan bener-bener badannya itu lebih bulky aslinya. Gue kira dipoto doang kayak gitu kan. Ternyata aslinya jauh lebih bulky guys. Dan bener-bener itu brewoknya real banget, asli. Malah lebih pas ketemu gue waktu malam hari itu lebih tebel. Oh my god, gue langsung seketika meleleh, grogi dan salting. Ayo masuk. Akhirnya dia pun masuk, senyum. Dan senyumnya bukan senyum-senyum yang kayak gue gini yang sok manis gitu ya, tapi senyum-senyum yang cool gitu. Masuk, gue pun tutup pintu. Lalu kita pun mulai ngobrol. Salam kenal ya. Iya, salam kenal juga. BTW orang sini? Bukan sih. Kalau aku mah bukan orang sini, aku orang kemana-mana. Maksudnya gimana tuh? Kan lagi ngobrol nih ya. Ya, aku kan kerja di kereta. Oh, di kereta. Sebagai apa? Awalnya dia nggak jujur tuh sebagai apa, sebagai apanya. Gue pancing. Pas gue langsung bilang, masinis ya? Dia senyum aja sih dan agak ngangguk gitu. Oh my god, ternyata dia tuh seorang masinis muda guys. Bener-bener deh. Beruntung banget ya bisa ketemu yang profesinya itu. Pasti kan jarang banget diantara kalian juga bertemu dengan profesi kayak gitu kan. Terus gue tanya lagi, terus ini lagi kesini gimana? Ya jujur ini baru pulang dinas katanya. Dan kebetulan pulang dinas kali ini aku transit di Cirebon. Jadi kebetulan juga mungkin ketemu kamu gitu. Oh, jadi dia tuh pulang dinas langsung nemuin gue guys, bayangin aja. Dan waktu nemuin gue itu dia menggunakan kayak baju panjang gitu dan celana bahan. Dan emang kelihatan banget dia kayak baru pulang kerja guys. Dan di hati gue sih, oh my god, so sweet juga ya, pulang kerja langsung nemuin gue. Ya walaupun nanti bakal terjadi something ya, gue masih itu yang gue pengenin sih. Dari gelagat, dari cara bicaranya memang sangat mendok sekali ya, karena dia emang orang Jawa gitu. Dan gue suka cara ngomongnya karena bener-bener kayak pelan, terus kayak apa ya, kayak nyenengin aja gitu. Ngobrolan pun kita makin beranjak, makin seru. Yang awalnya cuma nanya-nanya profesi jadi lebih menyempit, kita ngomongin masalah pribadi. Kondisinya waktu itu ketika kita mulai ngomongin masalah pribadi, duduk pun makin berdempetan. Ketika berdempetan ternyata dia adalah tipe cowok yang bener-bener selalu memulai duluan. Kalau bisa nilai gitu Kim, karena tangannya dia itu udah mulai bergerilya ke area badan gue. Itu sih yang gue rasain. Dan sesekali ketika ngobrol masalah pribadi itu, dia langsung gini gue. Dan itu gue suka banget sih, karena ya gue kan berkumis, dia apalagi berkumisnya makin tebal dan berewok gitu. Rasanya tuh bener-bener kayak apa ya, aduh, gak bisa dibayangin deh gitu ya. Karena saling gini, terus ininya sama gitu, itu enak gitu guys. Terus sekali kita ngobrol lagi dan dia nyeritain kalau dia ini adalah sosok yang bener-bener aktif banget kalau lagi gituan. Dan dia tuh bener-bener suka yang apa, agresif lah, gimana lah gitu. Dan itu yang jujur, wow, pasti bakalan nemuin pengalaman baru nih sama si mas yang satu ini. Karena dari cerita dia itu, dia tipikal orang yang bener-bener gak bisa diem kayaknya.
Lalu ketika dia udah nyeritain kalau dia gini, gue langsung mulai pancing tuh. Ya udah, aku pengen deh ngerasain kayak apa sih gitu permainannya. Dia cuman natap mata gue tajem. Setelah kayak gitu, itu kan lagi posisinya duduk ya, tajem mendekat, digini lagi, tapi yang kali ini lebih bener-bener kayak gitu loh, seriusan. Itu bikin gue awal aja baru kayak gini udah kewalahan gitu. Dan setelah karena gue kewalahan, gue pun akhirnya terjatuh tuh ke atas bed. Ya udah deh, akhirnya dia memulai pemanasan. Dan gue pun mulai ngerasain pemanasan awal ya. Itu kondisinya gue kan kayak gini, jadi dia udah makin berani tuh sambil giniin gue, tangannya dia tuh udah ke area gue ini gitu. Jadi ya setelah dari sini dia turun ke bawah, terus ke atas lagi gitu. Gue kan kurang greget ya, gue langsung bilang bisik-bisik sama dia, lepasin area atasnya. Oke, katanya, dilepasin tuh. Dan otomatis area bawah pun dia ngerti sendiri, dia turunin juga. So pada akhirnya dia hanya mengenakan dalaman doang. Dan ketika dia mendekat dalam keadaan kita udah sama-sama tuh full ya, hanya dalaman doang gitu. Terasa aroma apa ya, cowok gitu yang belum mandi. Aroma apa tuh, Kim? Itu menambah sensasi atau menambah rasa yang lain guys buat gue, jujur ya. Mungkin karena emang gue suka sama orangnya, jadi walaupun ada aroma itu gue seneng gitu, gue malah makin naik gitu. Dan ketika udah merasakan aroma itu, ngelakuin ini pun makin bergelora lagi. Gila loh itu gue, aduh. Setelah beberapa saat kita begini dan tangan dia apalagi ke area gue dimainin segala macam, dia pun langsung inisiatif giniin gue gitu. Dia nyuruh gue buat ngerasainnya dan makin diginiin. Bener loh, ini emang bener-bener aroma yang laki banget gitu. Dan gue langsung mengeluarkan ekspresi suara karena gue suka banget. Ya udah, gue leluasa tuh di sana. Bodo amat mau kenceng mau kedenger keluar gitu. Pokoknya gue bener-bener menikmati deh. Dan dia pun mulai ngelakuin pemanasan yang total banget dari atas sampai bawah. Gila kan, bener-bener deh gue dibikin kayak apa ya, kewalahan tuh bener-bener kewalahan gitu. Sampai mungkin dia udah bener-bener puas ngelakuin yang namanya pemanasan, akhirnya giliran gue ngelakuin tugas gue, yaitu gue ngelakuin yang namanya karaoke. Oh ya, gue belum spill ya, nya ini big banget. Gue pikir yang namanya orang yang tinggi gagah, bulky gitu, kalau ininya biasanya kan standar, tapi ini gila, sesuai dengan badan, porsi badan dan porsi tinggi badannya, bener-bener seimbang banget. Dan ketika gue mulai mendekat ngelakuin karaoke, itu udah tadi gue udah merasakan aroma ininya gitu ya. Dan aroma itunya pun, titik tengah itunya pun, aduh, itu aroma-aroma yang orang emang belum mandi, yang tahu sendirilah kayak apa. Coba deh lu kalau misalnya belum mandi, lu keringetan, terus rasain tuh aromanya kayak apa. Nah kayak gitu. Jujur gue suka gitu, walaupun memang gue bukan penggemar rasa ya, tapi untuk kali ini karena gue suka sama orangnya, gila gue semangat banget tuh ngelakuin karaoke sampai bener-bener karaoke yang enak banget, sampai gue bener-bener kasih basah deh gitu ya. Dan dia pun juga ngeluarin suara yang ekspresif banget. Sampai beberapa saat gue ngelakuin karaoke yang bener-bener gue nikmat banget. Ya udah, karena udah sama-sama nggak tahan tuh ya, akhirnya kita pun mulai lanjut ke permainan utama yang kita pengenin. Terus dia ngambil posisi, gue pun juga sama. Ya udah, pelan-pelan tuh mulai walaupun memang agak sedikit gimana, nggak nyaman ya, tapi karena gue suka sama semuanya gitu, whole package gue suka banget. Itu lama-kelamaan gue enjoy dan bener-bener halah gitu. Gila loh, bener-bener permainannya ya, dari pemanasan yang super gila, pas main pun juga makin gila gitu. Padahal posisinya itu gue masih yang di bawah gitu. Beberapa saat dia bikin gue nyaman dan gue udah ngerasa enak nih, dia langsung lepasin, terus
balikin badan gue dan agak menyamping, dia ngelakuin gerakan lagi, dan dari sana oh alah, gila loh, bener-bener gue dibikin kayak diem, pasrah, keenakan gitu. Sampai udah kayak gitu gue dibalikin lagi dan gongnya di atas bed, dia angkat gue sambil gendong. Itu padahal di atas bed loh. Gila, beberapa menit mungkin dia kuat banget sambil ngegendong gue sambil ginian. Dan bener-bener ya, kalau emang nya ini long dan big itu gak lepas gitu. Dari posisi berdiri pun terus tiduran lagi, itu gila. Aduh, gue bener-bener gak bisa diam untuk tidak berekspresi suara guys, karena enak banget gitu. Sampai dibalik lagi, gue agak tengkurap gitu, dia lanjut lagi, terus gerakan cepat lambat dia lakuin sambil gini juga gitu. Pokoknya gue bener-bener kayak lemes dan enak. Terus dibalik lagi, terus dia berdiri, gue nya tidur. Pokoknya beberapa gaya atraktif banget gitu. Sumpah itu bener-bener deh, gue kayak apa ya, menemukan sosok yang gue pengenin, yang selama ini kadang belum gue temuin gitu. Dan mungkin dia salah satunya tuh. Setelah kelar beberapa gaya tuh kita lakuin kan ya, sambil berdiri juga iya, terus gue tiduran lagi. Dan gongnya itu emang selalu di posisi awal gitu, yang gue di bawah, karena mungkin udah nggak tahan kali ya. Dan udah lama juga tuh, gue juga sebenarnya sih agak nahan supaya barengan. Dan tak lama kemudian dia kenceng banget tuh. Ya gue yakin sih kencengnya yang kali ini bakal apa gitu. Ternyata tanpa dibilang-bilang kenceng, tumpah. Dan gue pun juga tak lama kemudian setelah dia tumpah, gue pun ya numpahin diri ya, jadi barengan gitu. Dan itu rasanya bener-bener wow banget, wow banget. Sampai pas tumpah pun ekspresi suara dia tuh kayak yang di bule-bule gitu, gila. Setelah tumpah kan belum dilepasin tuh, dia giniin gue lagi kayak gitu. Ya udah, bersih-bersih sebentar. Begitupun gue, setelah bersih-bersih kita rebahan bareng tanpa apa-apa, masih dalam keadaan kayak gini. Karena itu kondisinya berlangsung dari awal ngobrol, pemanasan, sampai main tuh hampir sampai subuh gitu. Gila gak sih? Lama banget gitu. Dan itu bener-bener gue seneng banget gitu. Setelah beberapa saat kita ngobrol sambil rebahan, gue pikir dia mau nginep, tapi gak bisa katanya, karena jam 9-annya, jam 10 dia harus prepare lagi dinas menuju ke arah Jakarta, dan dia dijemput dari arah Jawa. Ya sayang banget, tapi ya gak apa-apalah gitu. Akhirnya dia pun pamit. Sebelum pamit dia gini gue lagi. Ya akhirnya dia pulang deh, meninggalkan rasa yang bener-bener sampai sekarang gue inget banget. Oke deh, buat kamu sebelum nonton, I miss you. Oke guys, thank you banget ya buat kalian udah dengerin cerita gue kali ini. Semoga terhibur, dan pasti terhibur dong. Ya enggak? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Plus nyalakan tombol loncengnya biar gue makin semangat bikin konten berikutnya. Oke? Thank you for watching and see you next time.